Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Manusia bisa disebut sebagai orang yang beriman. Artinya, apa itu iman? Artinya, orang yang memiliki kepercayaan penuh untuk mengiring pribadi Tuhan Yesus. Iman di dalam Tuhan Yesus. Kekristenan harus iman di dalam Tuhan Yesus, bukan yang lain. Amin. Sepi. Kekristenan itu adalah iman di dalam Tuhan Yesus. Amin. Hidupku harus seperti Yesus. Itulah perjalanan iman. Sampai engkau bisa membangun raksasa iman di dalam Kristus. Dan bagaimana perbuatan yang menunjukkan bahwa Anda beriman di dalam Kristus. Kau dan saya bisa dikatakan menjadi orang yang beriman di dalam Kristus kalau kita melakukan apapun yang Allah Bapa perintahkan untuk kita lakukan, untuk kita memenuhi semua proyek yang Tuhan sediakan seumur hidup. Sampai akhir kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada engkau dan saya, terus menerus, tiada henti. Tadi ibadah satu saya katakan, Tuhan kirimkan proyek sama kita. Satu Lazarus datang kepada kita. Kau mau ambil gak proyek itu? Kau punya kehendak bebas dan saya. Kau bisa ambil proyek itu, kau bisa lepaskan proyek itu. Tuhan gak paksa. Kalau kau ambil proyek itu, jangan khawatir dengan apa yang akan berlanjut ke depannya nanti. Tuhan sediakan, mencukupkan, memampukan, memenuhi segala kebutuhan. Proyek yang kita ambil untuk menyelesaikan satu Lazarus yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Itu. Satu Lazarus kau ambil, Tuhan kirim Lazarus kedua. Ambil, kerjakan yang baik, bereskan. Ambil Lazarus yang ketiga. Terus sampai kita menutup mata. Tapi itu pilihan. Maka saya tadi katakan di ibadah pertama, responmu, kamu mau ambil atau tidak, bebas. Tetapi ketika engkau tidak mengambil proyek itu di depanmu yang Tuhan titipkan, selamanya Tuhan tidak akan menitipkan proyek-proyek lagi dalam hidupmu. Maka bagaimana kau bisa dikatakan beriman? Bukan satu proyek selesai kau beriman, belum. Kau bisa diakumulasikan menjadi pribadi yang beriman kepada pribadi Yesus. Yesus pun sama, sampai akhir dia melakukan proyek Tuhan. Betul? Betul, sampai di kayu salib, sampai nafas terakhir. Itu baru dikatakan dia, I'm done, sudah selesai. Kau dan saya sama, bisa dikatakan benar orang ini beriman kepada Yesus kalau seumur hidup
terus menerus kau ambil proyek Tuhan, terus menerus sampai garis finish. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Itu ibadah satu tadi. Maka hari ini kalau engkau mengalami keadaan-keadaan sulit, pastor, aku sendiri aja sibuk, banyak hal, banyak masalah, banyak ini dan itu. Tetapi kau tetap ambil proyek Tuhan. Di kalang kabut hidupmu, di permasalahan hidupmu yang rumit, kau masih ambil proyek Tuhan. Itu langkah engkau sedang memperbarui hari hidupmu bersama dengan Tuhan. Melangkah terus satu persatu, itu tidak gampang loh. Maka doa saya sepanjang 2 minggu ini, saya kalau di kamar saya berdoa gini, Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru di Rehoboth Semarang. Biar setiap kami yang lama-lama ini bisa menggarami mereka. Dan doa saya untuk jemaat yang sudah lama, biarkan kami naik kelas. Naik kelas artinya apa? Yang dulu duduk hanya mendengarkan khotbah, naik kelas mulai ambil bagian pelayanan. Yang sudah ambil bagian pelayanan mulai koreksi diri. Apakah aku sudah ambil bagian pelayananku penuh belum? Atau mau tambah lagi? Tambah upgrade lagi. Mulai lihat matanya. Bukan hanya di gereja, di lingkunganmu, di keluargamu. Lazarus itu ada. Tapi ingat, cerdik seperti sepi. Cerdik seperti, tulus seperti, bukan buaya, amin. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti, tolonglah orang yang memang Tuhan suruh kamu tolong. Jangan ditahan. Percaya Tuhan memampukan dirimu dan diriku. Jangan ditahan. Maka sekali lagi, orang yang beriman bisa dilihat dari perbuatannya. Maka benar kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan sia-sia. Saya berdoa jemaat Rehoboth Semarang, aktivis semua, para pelayan Tuhan termasuk pendetanya, perbuatannya seperti Kristus, kelakuannya seperti Kristus, pikirannya seperti Kristus, ucapannya seperti Kristus. Hari ini kau disalahpahami orang, diam, jangan lawan. Karena Kristus tidak melawan. Dihajar, dihabisi, dia diam. Kalau kau melawan, kau tidak seperti Kristus. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran akan muncul seperti emas, tidak bisa ditahan. Maka jangan takut dengan hal itu. Maka lakukanlah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan jahat sama orang. Amin. Orang yang beriman kepada Kristus tidak jahat sama orang. Pikirannya bersih, hatinya bersih, dan dia pasti orang yang bisa teachable, spiritnya ada, bisa dididik untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, itu ibadah satu, saudaraku. Kita masuk dalam ibadah yang kedua. Saya berikan tema beriman itu tidak memiliki apapun. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang memang dikondisikan untuk tidak memiliki apa-apa selain Tuhan. Wah, ini berat. Tadi lagunya benar. Gimana coba refnya? Refnya coba. Ku mau tetap setia mengiringi engkau sampai kesudahannya. Stop. Ku mau setia, apa? Ku mau tetap setia mengiringi engkau sampai kesudahannya. Kenapa kok dikatakan begini? Karena banyak orang yang tidak sanggup mengiring Tuhan sampai kesudahannya. Maka benar kata firman Tuhan, hitung dulu anggaranmu sebelum kau mengikut aku. Karena bayarannya mahal. Mengikut Tuhan itu bukan hanya ke gereja, kau duduk, kau kasih persembahan, kau pelayanan, kau jadi pendeta, terus kau jadi Kristen.
Kalau kita nggak sungguh-sungguh di ruangan ini, saudaraku, ini ya, kalau kita 90% atau 99%, 100% termasuk saya, kalau tidak sungguh-sungguh, habis. Kau masih punya ruang untuk dirimu, untuk kesenanganmu, kau masih punya ego sendiri, kau hidup tidak menukar untuk ke Tuhan, kita semua masuk ke neraka, saudaraku. Kita tidak akan dapat hidup kekal. Karena apa? Karena kau sudah mendengar lebih dari yang lain. Tahu lebih dituntut lebih, betul? Betul? Tahu lebih dituntut lebih. Kau dengar lebih, kau dituntut untuk lebih lagi. Seperti Abraham memandang Ishak satu-satunya yang berharga. Aku tunggu 25 tahun anak ini. Tapi Tuhan berkata, persembahkan itu kepadaku. Karena aku tahu kalau itu tidak ku bawa Ishak menjadi persembahan kepada diriku, Ishak bisa jadi berhalamu. Tapi Abraham melakukan tanpa ragu. Abraham melakukan tanpa ragu. Ku mau tetap, coba refnya. Setia mengiringi engkau sampai kesudahannya. Ini Abraham berjalan nih. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi perasaanmu, Bapa. Ini Abraham jalan di situ. Padahal Abraham belum kenal itu Bapa sebetulnya. Hari itu masih purba. Dia masih menyembah, di sekelilingnya masih menyembah dewa-dewa yang asing. Tapi Tuhan bergerak dalam hidupnya, bekerja dalam hidup Abraham. Dia mau tes, bener gak? Seperti lagu ini ngomong, Abraham bisa gak? Tuhan, Abraham kasih loh, tanpa ragu. Kenapa? Karena dia merasa, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya siapapun kecuali Tuhan. Itu yang saya sampai di titik hari ini, saudaraku. Hebat ya Abraham itu. Belum ada kerangka teologis. Belum ada kerangka doktrin. Masih kabur, masih nggak jelas. Tapi dia bisa mempercayai Elohim Yahweh sebegitunya. Kita sudah punya kerangka jelas, kita sudah punya doktrin yang jelas. Tiap minggu, tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam, renungan itu masuk, kau hajar dirimu. Belum lagi tambah renungan dari gereja lain, kau masuk. Gak kunjung berubah itu manusia. Tambah beban, tambah jahat. Tambah tidak beriman hidupnya. Anda pernah mikir itu gak sih? Tidak tahu bahasa Indonesia kelihatannya. Harus pakai bahasa Mandarin ini ngomong. Cinta dan hormat Abraham kepada Elohim Yahweh itu lebih besar, lebih dalam dari sayangnya kepada Ishak. Itu pelajaran dari Abraham yang harus kau dan saya ambil. Abraham orang kaya. Di zamannya dia kaya. Tapi dia ambil apa yang menjadi proyek Tuhan dalam hidupnya. Dia ambil. Hari itu kalau Abraham tolak bisa. Betul gak saudaraku? Bisa gak? Bisa. Tapi dia ambil. Tapi kalau Abraham ambil proyek itu, dia tahu bahwa tidak mudah. Proyek pertamanya udah jelas kok. Tinggalkan negerimu. Loh. Itu sudah sesuatu yang sulit, saudaraku. Maka kalau kita mau menjadi orang beriman yang benar, maka sikap hidup kita harus seperti Abraham yang merasa tidak punya apapun, tidak punya siapapun. Ataupun kalau kita punya keluarga hari ini, kita punya pasangan hidup, kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya menantu dan lainnya. Dengar saudaraku. Cinta kasihmu dan cinta kasihku kepada Tuhan harus melebihi cinta kasih kita kepada mereka semua. Ke Tuhan more. Lebih dari itu semua. Maka kalau sampai di titik ini dulu saudaraku.
Orang kalau keberimanannya sampai di titik ini dulu, belum lebih ya. Seperti Abraham begini nih. Dia sampai tidak punya apapun, tidak punya siapapun. Apa yang diambil Tuhan dari hidupmu tidak akan buat dirimu depresi. Amin. Amin. Tidak akan buat dirimu gila. Kamu tidak sendiri. Itu semua titipan. Kita punya pasangan hidup itu titipan. Kita punya anak itu titipan. Tetapi each of us, kita pribadi lepas pribadi punya hitungannya dengan Tuhan sendiri. Maka jangan pernah merasa memiliki mereka, memiliki apapun dan siapapun. Tapi kau harus berkata, I'm nothing without you, God. Ini lebay menurut beberapa orang yang mungkin baru pertama kali hadir dengar, ini ajaran apa sih? Tapi ini yang benar, saudaraku. Kalaupun kita harus kehilangan keluarga demi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap itu hal yang luar biasa. Itu masih standar. Saya ulang sekali lagi. Meskipun kau harus kehilangan segalanya, keluargamu yang tercinta, apapun. Seperti Abraham harus kehilangan Ishak misalnya. Kau jangan anggap itu luar biasa. Itu masih standar di mata Tuhan. Jadi kalau anak muda yang ada hari ini, dengar baik-baik. Di sini ada anak muda apa tua semua ya? Ada anak muda. Anak muda, dengar baik-baik. Kalau kau berpacaran dengan seseorang yang beragama lain, kau tidak memutuskan hubungan itu. Dengar ya. Kau kehilangan Tuhan selamanya. Saya ulang sekali lagi. Anak muda. Kalau hari ini kau berpacaran dengan orang yang beragama lain, kau tidak memutuskan hubungan itu, maka kau akan kehilangan Tuhan selamanya. Kamu akan binasa. Kau akan menyesal. Dan penyesalanmu tidak dapat kau bayangkan hari ini. Alkitab dengan jelas menyebutnya dengan ratap tangis dan kertak gigi. Hari ini kalau di sosial media banyak yang mulai berubah keyakinan. Sampai dikasih lagu, jangan jual Yesus gitu ya lagunya. Saya gak hafal deh lagunya, pokoknya begitulah. Jangan jual Yesus gara-gara cinta. Jangan jual Yesus gara-gara harta ataupun tahta. Tapi betul, karena setiap kau menjual Yesus karena cinta, itu sungguh mengerikan. Kalaupun kau menikah, saudaraku, dengar, kalaupun kau menikah paling 50 tahun, itu pun jarang. Pernikahan emas, betul gak? Perak lanjut oke. Masih banyak masuk ke 25 tahun pernikahan. 50, papa mama saya kurang setahun ya, meninggal. Coba bayangin. Kebahagiaanmu berapa puluh tahun. Kau jual Yesus. Kau jual imanmu. Maka harus tegas kau katakan tidak. Meskipun pastor ganteng tinggi putih, ganteng pastor, ganteng kaya, mobilnya mewah, wangi, rumahnya banyak bak istana, kayak pangeran itu loh di apa Disney itu apa? Ini naik kereta kuda, ini enggak, ini naik Rolls Royce pastor, ganteng, sepatunya aja tok, wah. Kalau turun kemana bos. Saya Mbak Ratu kalau menikah sama dia. Atau, pastor, cantik. Ini perempuan yang kuimpikan dari dulu. Korea banget mukanya. Korea banget. Udah ini aku banget. Atau, udahlah pastor, daripada aku gak nikah kepeksa. Mumpung ada yang mau. Tapi tidak agama, gak apa-apa daripada gak ada yang mau pastor, daripada aku gak menikah. Ya terserah saudaraku. Tuhan aja gak maksa kok, apalagi Stephen Lim. Saya hamba Tuhan. Saya cuma mengingatkan bahwa engkau akan sangat celaka. Anak muda dengerin bapak rohanimu ngomong begini.
Kalau hari ini yang sudah pacaran, dengar baik-baik. Dengan kau berpacaran, semakin kau melayani Tuhan lebih. Bukan semakin hilang kau. Semakin bersyukur sama Tuhan, semakin cintamu lebih. Itu baru luar biasa. Maka Yesus pernah berkata begini, kalau kau mau ikut aku, kau lepaskan segala sesuatunya. Dan semuanya itu kau anggap sampah, baru kau bisa ikut aku. Karena orang beriman itu adalah orang yang kepentingannya Tuhan saja. Coba senggol kiri kanannya ngomong, Tuhan saja. 1, 2, 3. Tenane. Bapak Ibu, tenane loh. Berat loh. Ajaran-ajaran begini ini yang Tuhan saja. Siapa yang di dalam hidupnya mau jadi prioritas? Jujur, saya mau. Alah ya ampun, pura-pura langsung rano sing angkat tangan nih. Siapa di dalam hidupnya yang mau jadi prioritas? Angkat tangan. Kebang mau enggak prioritas? Mau dong, tanpa antri. Go. Oh, siapa? Selamat pagi Pak, mari silahkan. Wabian antri, kamu jalan. Tek-tek gagah. Gagah. Berarti gagah enggak? Oh gagah. Apalagi soliter. Wah gagah. Enggak mesti. Shalom. Ya, bagi. Ya. Wah, beda. Kalau enggak prioritas, enggak soliter, mesti dingklo. Ya, antri. Oh ya. HP nunggu. Beda. Kita mau prioritas kan? Takoi kok orang jawab. Mau. Siapa yang mau prioritas di dalam Tuhan? Angkat tangan. Kalau mau prioritas dalam Tuhan, di dunia nggak boleh jadi prioritas. Prioritasnya adalah Tuhan. Kalau kau di bumi ini mau jadi prioritas, Tuhan nggak prioritas. Di kekekalan kau nggak prioritas. Tapi kalau di bumi ini engkau mematikan dirimu, kepentinganmu Tuhan prioritasku. Di kekekalan kau prioritasnya Tuhan. Abraham soliter mungkin di situ. Tahu soliter? Udah tahu pastor. Soliter ki atasnya prioritas di BCA Bapak Ibu. Tak kasih tahu. Ya, kelasnya prioritas terus ada lagi di atasnya soliter? Militer. Ya. Kita mau begitu. Ya, maka saudaraku, orang beriman itu orang yang kepentingannya hanya Tuhan saja. Itulah sebabnya di gereja mula-mula, ini bukan brand gereja mula-mula dulu. Bagaimana Tuhan memurnikan kekristenan itu dengan membuat orang Kristen tidak memiliki hidup yang nyaman. Dia teraniaya, hidupnya dirampas, hartanya dirampas, keluarganya ditawan, harga dirinya diinjak-injak, dia diikat di tiang, dibakar hidup-hidup, dilepas di gelanggang pertandingan, diadu sama binatang, ditonton sambil disorakin sampai mati, saudaraku. Itu mula-mula untuk menunjukkan seberapa aku memeluk Tuhanku. Hari ini tidak seperti itu keadaannya. Tetapi hari ini karena keadaan yang tidak mempersulit manusia yang bernama Kristen hari ini, membuat orang Kristen berlenggang kangkung dengan hidupnya. Saya cuma mau katakan saudaraku, bayangkan gereja mula-mula itu. Dengan cara begitu, di dalam duri dalam daging yang dia alami, keperihan-keperihan hidup yang dia alami. Mereka punya kualitas iman yang benar. Hari ini banyak orang Kristen yang hanya mengaktualisasi diri mereka. Dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan gelar, dengan penampilan. Bahkan di lingkungan pelayanan gereja pun. Banyak orang aktualisasi diri, aku pinter khotbah, aku pinter nyanyi, aku pinter main musik, aku pinter ini dan itu, aku punya uang, aku bisa lakukan ini dan itu. Kau tinggikan dirimu, tahu saudaraku, Tuhan muak dengan semua itu. Dan orang-orang seperti itu adalah orang yang belum merdeka, saya katakan. Karena orang yang merdeka adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan adalah orang yang
sudah tidak punya kepentingan, tidak punya apapun, tidak punya siapapun. Kalau aku boleh melayani hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau aku bisa bekerja hari ini, aku bisa menghasilkan uang, aku masih bisa menghidupi ini dan itu karena kebaikan Tuhan. Aku mau lakukan untuk proyek Tuhan. Itu kekristenan, saudaraku. Tidak perlu aktualisasi diri kepada orang lain supaya orang hormat kepadamu. Tapi kau harus mengaktualisasi dirimu di kekekalan. Tuhan lihat hidupmu dan hidupku per inch hidup kita. Muak. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku artinya apa? Spirit Yesus besar di dalamku. Amin. Dulu kita nyanyi bingung. Yesus terlebih besar tuh gimana? Saya jelaskan. Spirit Yesus, pikiran Yesus, perasaan Yesus terlebih besar di dalamku yang akhirnya menenggelamkan dagingku, menenggelamkan cita-citaku, menenggelamkan semua hasrat hidupku, digantikan Yesus terlebih besar, semuanya untuk kepentingan Bapa. Itu SK bener tuh begitu. Saya kadang bingung saudaraku dengan kekristenan. Nyanyi Yesus terlebih besar, tapi mimpinya lebih besar, bukan Yesusnya. Halo, mimpimu lebih besar gak? Orang kalau dalam suara kebenaran, saudaraku, lagunya GSKI, suka-sukamu Tuhan, itu betul. Udah betul, itu paling betul itu. Yesus terlebih besar, pokoknya hidupku mau seperti Yesus, fokusku Yesus, cita-citaku mau seperti Yesus. Jalan, suka-sukamu Tuhan, aku mau lakukan yang baik, aku langkah setiap langkah bersama dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, dengan Injil yang hidup, aku mau berjalan dengan rema Tuhan. Tuhan pasti memampukan aku, maka setiap langkahku tepat. Setiap langkahku tidak melenceng. Setiap langkahku tepat. 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 Itu tergenapi lagu-lagu ini. Susah ikut Tuhan itu susah. Bapak Ibu, sekali lagi harus dipahami dengan benar ya, nggak punya apa-apa. Jadi orang Kristen nggak boleh punya apa-apa, bukan suruh melarat hidupnya. Bapak Ibu, dengerin, bukan terus suruh jadi orang miskin, tambah teologi, tambah jos. Tak tutui loh, pendetone susah ngono. Lah, pendetone suruh makan nasi kering sama garam. Nganter ke sekolah digendong anaknya sambil pakai sandal jepit. Itu baru suara kebenaran, itu suara kejahatan tuh. Ya, maksud saya tidak memiliki apa-apa itu harus dengan benar. Tidak memiliki apa-apa berarti orang yang mau memberikan segala-segalanya dalam hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Dan ini pun tidak berarti semua diberikan ke gereja. Karena banyak orang sudah punya trust issue dengan itu. Pendetanya khotbah gini pasti minta uang. Enggak ya, sorry lah ya. Kamu itu netting kamu sama saya. Saya ngomong apa adanya coy. Amin coy. Saya ngomong begini nih supaya kalian itu punya kepekaan bagaimana kau mengelola duit yang Tuhan percayakan kepadamu. Bagaimana kau menyelenggarakan, mengelola hartamu yang sejatinya itu hartanya Tuhan.
mobilmu masih bagus, nggak usah ganti. Amin. Kalau mau ganti, lempar. Kenapa harus ganti? Apa masalahnya dengan mobilku ini? Tujuan aku ganti apa? Tabrakin terus. Saya tanya, tujuan kau punya mobil untuk apa? Jawab. Mempermudah transportasi dari tempat A ke tempat B, C, atau D, dan sampai Z. Betul? Yang di dalam aku perjalanan, pertama, safety. Naik motor kan lebih bahaya, naik mobil lebih safety. Kedua, nggak kehujanan, nggak Nah, tanya mobilmu hari ini kan kriteria itu masuk semua kan? Kenapa harus ganti? Kalau mau ganti motor, kenapa harus ganti motor? Kalau mau ganti handphone, kenapa harus ganti handphone? Pastor, handphone saya sudah nge-lag. Nge-lag itu gimana ya? Satu pencet, 5 menit baru biar. Nah, itu ya enggak apa-apa. Kalau itu sudah tinggal meninggal saja itu. Ganti. Ketika kau mau beli, kenapa harus yang paling mahal? Loh, pastor aja pakai handphone mahal-mahal. Ini saya dikasih orang, Bapak Ibu. Saya tidak beli. Saya diberkati orang. Kenapa harus yang paling mahal? Itu banyak. Kenapa, saudaraku? Karena harta kita itu harta Tuhan. Karena di setiap rupiah yang kita miliki, ingat, ada Lazarus, ada proyek-proyek Tuhan. Ada orang-orang yang memang harus kita tolong. Amin. Itu bukan milikmu sendiri. Maka kalau orang yang beriman dengan benar, ia akan berhitung ketika ia mau membelanjakan uangnya. Bukan soal berapa jumlah uang yang dimiliki. Apakah seimbang dengan barang yang dia beli? Bukan itu. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apakah yang kita beli menyenangkan hati Allah atau tidak. Kenapa harus beli jas ini? Karena merek. Berarti kau untuk kepentingan dagingmu. Kenapa harus merek? Oh, merek karena potongannya pas, pastor. Kalau enggak aneh, enggak enak. Oh ya, beda cerita. Tapi kalau kau beli karena mereknya, diketok-ketoknya gede begini, Bapak Ibu, supaya degek begini loh. LV. Itu udah salah. Amin gak sih? Mudah gak Toki? Jadi Kristen itu susah karena hal-hal kecil, saudaraku. Karena kalau kita membeli sesuatu karena kita mau lebih terpandang, lebih terhormat, merasa dirimu puas, pakaian, arloji, rumah, mobil, semuanya itu adalah bentuk pengkhianatanmu kepada Tuhan. Maaf, saya tidak melukai orang kaya yang punya uang dan membeli itu semua. Tidak ada maksud. Tetapi cuma saya mau ingatkan, orang kaya memang sukar masuk surga. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak melukai orang kaya di sini. Tetapi saya mau ingatkan bahwa orang kaya memang sukar masuk surga karena kondisinya begitu. Maka saya suarakan sekali lagi, bertobatlah hai orang kaya. Amin. Yang merasa kaya, aminlah paling kencang. Amin. Rano sing wani. Ya, saya ingatkan begini, kenapa? Kalau tidak, kau menghadapi Gehenna, kau menghadapi kertak gigi. Api kekal itu akan kau hadapi. Ini bukan ancaman, ini bukan intimidasi. Supaya kau beri uangmu ke saya, ke gereja, bukan. Tetapi supaya engkau memperhadapkan dirimu dengan benar di hadapan Allah. Dengan kekayaanmu hari ini. Yang diberi lebih dituntut lebih. Dimampukan lebih dituntut lebih. Itu bukan hanya hal tentang tahu kebenaran. Everything in our life. Kau punya lebih, kau dituntut lebih. Kau punya lebih, kau dituntut lebih. Itu pasti. Jangan sampai kau tertolak oleh Allah karena kau tidak menghormati Tuhan dengan hartamu. Kau merasa sudah menghormati Tuhan? Belum.
Belum, karena kau masih merasa dirimu berhak dengan kekayaanmu. Tapi di dalam setiap pemberianmu kepada Tuhan, ternyata di dalamnya terselip kau sedang meninggikan dirimu tanpa kau sadari. Saudaraku, jangan sesat hidupmu. Gereja ini mengajarkan selalu iring Yesus. Ikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut Yesus berarti kehilangan segala sesuatunya, karena Yesus kehilangan segala sesuatunya. Dan kita menukarkan dengan hanya aku punya Yesus dalam hidupku. Amin. Pernikahan akan baik. Tidak akan cekcok ribut terus. Kalau dua-duanya memiliki Yesus. Dan pernikahan itu memiliki Yesus. Tapi pernikahan cekcok karena satu sama satu punya mimpi. Punya target. Makanya kalau pranikah sama Pastor Stephen Lim panjang. Saya akan arahkan sampai filosofi hidupmu sama. Makna pernikahanmu sama. Tujuan pernikahanmu sama. Goalnya sama. Baru kau masuk dalam pernikahan. Itu pun belum tentu beres. Masih. Makanya saya paling gak suka diburu-buru kalau BPN. Bimbingan pranikah. Saya gak suka. Udah cari gereja lain deh kalau lu cepet-cepet. Kalau sama saya lama. Karena saya harus. Itu saudaraku. Karena begini. Banyak orang yang akhirnya tidak paham. Nikah pokoknya I love you, you love me. Kita love-lovean, meh. Betul gak Bapak Ibu? I love you, you love me. Jangan permudah itu. Karena kalau kau tidak membawa Yesus dalam hidupmu, ribut terus isinya. Di bumi seperti di neraka, bukan di bumi seperti di surga. Kalau kekayaan bisa membuat orang di bumi seperti di surga, tidak ada orang kaya meninggal dunia bunuh diri. Tidak ada kegantengan, kecantikan membuat di bumi seperti di surga. Oh iya, waktu pacaran, waktu pertama, pandangan cinta pertama, wahyu nih, sampai tidak bisa tidur. Betul Bapak Ibu? Tapi coba kalau sudah menikah, ribut terus. Yang cantik itu seperti kuntilanak, betul? Betul Bapak Ibu? Iki kuntilanak tuh mbak aku. Yang laki dianggap seperti gendruwo. Dulu ganteng, Anda lihat batoknya belakang, nyanyi terak karuan. Pengen kok ketak begitu, betul gak Bapak Ibu? Iya, maka dari itu Bapak Ibu gak bisa sembarangan menikah itu. Maka ikut Yesus berarti kehilangan segala sesuatu. Artinya apa? Ketika kau mau menikah pun, aku kehilangan segala sesuatunya. Aku menikah karena aku mau menikah untuk menyenangkan hati Bapakku. Seperti Yesus. Maka kau tidak menuntut pasanganmu terus. Menikah itu bukan menuntut, tapi memberi. Repot. Maka Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, di mana ada seorang pedagang yang menjual seluruh miliknya demi memperoleh sebuah mutiara yang sangat berharga. Itu adalah tindakan barter. Kristen harus barter. Kristen harus menukarkan semua mimpinya, mengambil kehendak Allah dalam hidupnya. Dalam perumpamaan lain Tuhan Yesus juga menggambarkan ada seseorang yang menjual seluruh miliknya untuk membeli sebuah ladang. Bukan karena ladang itu punya kesuburan, tetapi karena ladang itu ada harta terpendam yang tidak ternilai di dalamnya. Maka kita orang percaya ketika kita pergi ke gereja, kita pergi karena di sana ada harta terpendam. Amin. Bukan karena sungkan sama Pak Stephen. Nanti dikontak sama Marcel, kok nggak datang, kenapa? Amin. Itu karena ada harta terpendam. Kenapa sih harus ibadah 2 kali? Karena ada harta terpendam yang aku mau dapat dari kebenaran firman itu. Harusnya begitu. Wah, ora gereja podo kabeh, ora podo Bapak Ibu. Halo? Jangan ngomong gereja podo kabeh. Enggak boleh mulai hari ini. Gereja itu beda. Tadi lagu tadi saya beda. Ya? Amin. Ikut Stephen Lim ya memang begini. Karena Stephen Lim masuk dalam
Pengharapan Tuhan yang berat. Maka saya bisa berkhotbah begini, kenapa? Karena saya mengalami, saudaraku. Anda datang ke gereja karena ada harta yang terpendam, bukan karena gereja itu sendiri, bukan karena pendetanya. Dan di gereja kita dididik dengan kebenaran firman Tuhan yang melucuti diri kita, melepaskan diri kita dari semua ikatan belenggu dunia, percintaan dunia, dosa-dosa yang mengikat dagingmu. Bapak Ibu mau tahu apa yang mengikatmu? Di dalam kesendirianmu tidak ada seorang pun yang lihat apa yang kau lakukan. Itu ikatanmu. Kau cek dirimu. Kalau kau bisa melepaskan semuanya, baru kau merdeka. Baru kau merdeka. Karena ada orang yang merasa yang belum merdeka karena dia tidak kaya. Halo, dengar nih, ini mental miskin ini, lihat nih, dengar baik-baik. Ada orang merasa belum merdeka karena dia tidak kaya finansial. Dia merasa kemiskinan itu membelenggu dirinya. Saya dengarkan ya, saudaraku, kalaupun orang seperti ini lepas dari kemiskinan nanti, dia tiba-tiba jadi kaya secara materi. Kekayaannya tidak membuat dia lepas dari kemiskinan. Karena kemiskinannya bukan kemiskinan finansial, tetapi kemiskinan batin yang ada dalam dirinya. Amin, saudaraku. Hati-hati. Dan ini banyak orang Kristen seperti ini. Kita bisa kaya, tapi pelit. Maka kita jadi miskin karenanya. Seseorang yang kaya secara materi, namun jika ia tidak punya moral seperti Allah, yang dia kehendaki, yang Tuhan kehendaki, orang itu akan terancam hukuman kekal. Sejatinya orang kaya yang seperti itu adalah orang miskin yang lebih miskin daripada orang miskin. Ada orang yang merasa bernilai karena dia pakai pakaian bagus, pakai barang mahal. Dia lupa, dia harus mendandani manusia batiniahnya sampai seperti Yesus. Dan itulah yang paling berharga di mata Allah sejatinya. Kristen itu begitu. Maka Bapak Ibu lihat nih, saya dulu pencinta beli barang mahal-mahal. Sabuk ini udah 5 tahun, kepanjangannya sampai saku nih. Saya gak ganti. Kemarin ada yang memberkati saya harus 1 sabuk, ya puji Tuhan, tapi belum saya pakai. Hiduplah apa adanya. Yang penting kau create batiniahmu jadi manusia yang wangi di hadapan Tuhan, tidak berbau busuk. Amin. Amin. Susah enggak jadi Kristen? Coba, yang ngomong susah angkat tangan. Susah. Susah, lumayan susah angkat tangan. Susah banget angkat tangan. Yes, ini yang benar, susah banget. Maka gak usah sibuk ya dengan nubuatan. Ya, sekali lagi saya ingatkan saudaraku, tidak usah sibuk. Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Udah, percayalah omongan saya. Hiduplah benar saja. Anytime kau mau datang, Tuhan aku siap. Udah jadat, siap aja, setiap hari siap. Maka firman Tuhan berkata, kalau aku datang, adakah aku dapati iman di bumi? Artinya apa? Adakah aku dapati orang-orang yang seperti aku berjuang? Artinya begitu, ngerti gak saudaraku? Ku dapati iman di bumi. Iman seperti siapa? Seperti diriku. Ku dapati gak itu? Maka benar pilar gereja kita. Ada gak orang yang juang di dalam kekudusannya? Bertanggung jawab hidup. Bukan berarti tidak memiliki apa-apa terus kamu tidak kerja loh Bapak Ibu, tak tutupi loh ya. Ini guru-guru siapa? Pastor Stephen. Tidak loh. Kerjalah yang baik, tanggung jawab hidup. Dan hidup kita fokus ke langit baru, bumi baru. Kita berjuang di situ saudaraku. Maka saya tutup dengan satu kalimat. Kebenaran murni yang seperti ini sejatinya yang harus diberitakan kepada jemaat, supaya jemaat mata mereka mulai tidak tertuju kepada dunia, tertuju kepada Kristus, tertuju kepada hal-hal yang bernilai kekal. Dan itulah baru bisa disebut dengan orang yang beriman di hadapan Tuhan. Kau punya semuanya, kau memiliki segalanya,
Tuhan titipkan itu dalam hidupmu. Tapi jangan pernah merasa kau memiliki semuanya. Karena semuanya itu hanyalah titipan dari Tuhan. Amin saudaraku. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yuk bagi berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 10 pagi di Pop Hotel. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam setengah 7 malam di Pop Hotel. Home Usia Indah setiap Jumat minggu kedua jam setengah 6 sore di sekretariat gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.